terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di gereja kita tercinta pada malam hari yang indah ini. Kita berkumpul untuk memperingati malam kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk menyambut kelahirannya, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Berhimpun dalam bersukari.
Silakan untuk duduk kembali. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Pengumuman, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar setiap orang di seluruh dunia mendaftarkan diri di kota masing-masing. Maka, hendaklah semua penduduk Nazaret mendaftarkan keluarga dan keturunannya. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Mereka segera mencari tempat untuk menginap. Sayang sekali, tidak ada tempat untuk menginap bagi mereka. Untunglah ada seseorang yang menawarkan tempat kepada mereka. Namun, tempat itu bukan sebuah kamar, melainkan sebuah kandang domba. Di kandang domba itu, Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu diambilnya bayi itu, kemudian dibungkus dengan kain lampin. Dan setelah itu dibaringkannya di dalam palungan.
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru saja lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Lalu dengan diam-diam Raja Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar perkataan Raja Herodes, maka berangkatlah orang-orang Majus itu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil menyanyikan lagu dari Pulau dan Benua yang akan diiringi oleh band Sekolah Minggu GSM.
Untuk Bapak Pambagio memimpin doa persembahan, waktu dan tempat kami persilahkan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita aturkan persembahan dalam doa saya antarkan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, di malam yang cerah, di malam yang indah ini, Kau perkenan kami untuk mempersembahkan dari berkat-berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini kami beribadah untuk menyambut hari kelahiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, selama 51 minggu di tahun 2023 ini Kau telah berkati jemaat-Mu di sini. Kesuksesan, kegagalan, kebahagiaan, kesedihan selalu melingkupi dalam setahun kehidupan kami. Tapi ya Tuhan, Kau ajarkan kami untuk selalu bersyukur dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sucikan persembahan ini. Kau juga beri saudara kami yang telah ditugaskan untuk mengatur keuangan di gereja kami. Kau beri kebijaksanaan, Kau beri kejujuran, sehingga pembagian dari persembahan ini bisa untuk kelangsungan gereja-Mu di sini, yang muaranya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kesempurnaan doa ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sementara itu, para gembala segera pergi ke Betlehem. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Maka bergegaslah orang Majus, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka cita mereka, dan masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Seorang bayi telah lahir bagi kita. Bayi mungil yang lahir bukan di tempat yang mewah, melainkan sebuah kandang domba. Dialah Sang Juru Selamat manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan bagi Allah
di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada ibadah malam Natal tahun ini, kami sangat bersukacita, kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus telah hadir, lahir di hati kami masing-masing, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Ya Allah yang maha tinggi, Allah yang penuh kasih dan kemurahan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Tolonglah kami supaya kami diubahkan menjalani kehidupan seturut dengan karya dan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama kita akan membaca firman Tuhan yang diambilkan dari tema Natal PGI dan KWI dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Bawa kitab suci semua bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama nggih? Atau saya baca saja karena ini tempat saya terjemahan baru 2. Kadang-kadang nanti tidak sama daripada kok enggak sama ya. Saya baca saja. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya ulangi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, nats firman Tuhan ini merupakan suatu bagian dari apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala yang pada waktu itu ada tinggal di padang seperti yang dikisahkan dalam drama Natal tadi. Tolong dibantu Alvin untuk slide-nya. Sebelumnya Bapak Ibu bisa dilihat enggak? Para gembala ini ada di tengah menjadi pusat perhatian kita untuk bagian yang pertama ini. Para gembala jelas dia bukanlah orang yang kaya. Karena gembala pada waktu itu adalah seorang upahan. Mereka diupah untuk menggembalakan ternak milik juragan atau bos ya. Jadi mereka seorang gembala yang dipekerjakan, diupah untuk menggembalakan ternak orang kaya. Dan biasanya mereka sekali menggembalakan bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, sehingga dalam cerita Natal mereka dikisahkan apa? Sampai tidur di padang, yaitu betul. Mereka tidur di padang, mereka kepanasan, mereka kedinginan, bergumul dengan kelaparan, kehausan. Itulah gembala. Mereka bukan orang kaya, mereka juga bukan orang terpelajar. Sebab kalau orang terpelajar itu akan memiliki status sosial dan juga ekonomi di dalam kehidupan masyarakat. Mereka bukan orang yang terpelajar. Mereka juga bukan tokoh agama, jelas. Mereka orang lapangan. Mereka hidup dengan situasi alam, dan mereka seringkali diberhadapkan dengan bahaya. Mereka juga tidak belajar kitab suci, sehingga ketika mereka ditemui malaikat, mereka juga kaget, siapa kami ini bukan tokoh agama, kami umat biasa bahkan lebih rendah. Dan mereka biasa hidup menderita. Jadi ketika mereka haus dan lapar, panas, dingin, mereka dah biasa. Mereka orang-orang yang tersisihkan dalam kehidupan masyarakat, tidak memiliki strata dalam kehidupan masyarakat. Jadi mereka dah biasa mengalami hidup yang memprihatinkan. Tetapi mereka memiliki suatu keterampilan untuk menjaga kawanan ternak. Dan dalam kehidupan Alkitab, gembala itu seringkali mendapatkan satu perhatian yang istimewa. Contoh gembala yang menjadi raja siapa Bapak Ibu? Siapa? Anak sekolah minggu, guru sekolah minggu? Gembala yang kemudian menjadi raja siapa? Raja?
Raja Daud, ya. Raja Daud seorang gembala. Gembala ini yang ditemui malaikat sangat terampil. Mereka biasa melatih kesabaran, mereka biasa bertanggung jawab, mereka biasa mencari tempat di mana ada rumput, di mana ada air. Ya. Karena mencari rumput, mencari air di daerah Palestina sekarang itu sangat susah. Dan kehidupan mereka nomaden Bapak Ibu, tidak seperti kita mungkin yang di lingkungan punya sapi, punya kambing, ngarit. Ya. Mereka kalau di sini sudah nampak habis harus cari tempat. Seperti kisah Perjanjian Lama, waktu Yakub memerintahkan Yusuf, Yusuf, ini bawa bekal makan untuk kakak-kakakmu. Mereka tadi ada di sana. Yusuf ketika mencari di sana dan tidak ada, sudah pindah lagi ke daerah Dotan, lebih jauh lagi. Ya seperti itulah mereka hidup berpindah-pindah dan mereka sangat terampil untuk menjaga kawanan ternak. Mereka juga rela berkorban dan ambil resiko. Seringkali dalam khotbah-khotbah Natal, malam Natal 10 tahun terakhir nampaknya Bapak Ibu, image gembala itu sangat-sangat jelek begitu ya. Mereka suka nipu, mereka suka gini, tapi ada hal yang positif juga. Mereka punya keterampilan istimewa menjaga kawanan ternak, mereka juga rela berkorban dan ambil risiko. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan suatu teladan, memberikan suatu perumpamaan apa? Akulah gembala yang baik. Inilah sisi baik yang diambil oleh Tuhan Yesus, mengibaratkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Gembala yang tidak baik pada waktu itu adalah tokoh-tokoh agama ya. Mereka adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat yang sebenarnya mereka gembala tapi mereka tidak sangat baik. Tapi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang rela berkorban dan ambil resiko untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat atau yang terhilang. Slide selanjutnya, oke. Sebelumnya, nah, Natal di sini kita berfokus kepada apa yang menjadi isi berita. Kalau tadi yang menerima berita gembala, tapi Natal ini adalah isi beritanya apa? Akan lahir seorang bayi bagimu di kota Daud. Natal di sini yang pertama adalah sebagai jalan penderitaan. Bagi Tuhan Allah yang mengasihi manusia, Natal bukan suatu kemewahan, bukan suatu kemeriahan dalam arti seperti kita memeriahkan Natal, tetapi Natal adalah jalan penderitaan. Buktinya tadi dalam drama apa? Mereka lahir di sebuah tempat yang sangat-sangat kotor. Mereka lahir di sebuah palungan dalam suatu kandang yang tentu baunya ya begitu. Bapak Ibu pernah ke kandang? Ya baunya seperti itu. Bau hewan, bau kotoran. Dan setelah Natal itu Bapak Ibu melihat perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, juga kehidupan di dalam penderitaan. Mana kehidupan Tuhan Yesus yang meriah, yang happy-happy? Tuhan Yesus ikut perjamuan makan jadi kritik kok. Oh itu gurumu itu ikut makan sama pemungut cukai, sama orang-orang berdosa. Salah, ya kan? Ketika ikut jamuan makan selalu ada tantangan yang itu mengkritik Tuhan. Tidak ada enaknya kehidupan Tuhan Yesus. Memang itulah jalan penderitaan sampai pada kesengsaraan dan mati pada kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua.
Itulah Natal, jalan penderitaan. Yang kedua, Natal juga merupakan jalan keselamatan. Karena hanya melalui jalan itu Bapak, Ibu, dan Saudara kita diselamatkan. Kalau Tuhan Yesus tidak menderita, kita enggak selamat. Tuhan Yesus menderita supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu, kita ini orang-orang Kristen. Kita ini pengikut-pengikut Kristus. Kalau dalam bahasa Jawa apa? Kula nderek Gusti slaminyo. Ada yang apa lagu lawas nih Bapak Ibu? Nderek Gusti Yesus slaminyo. Ya. Kita mengikut Tuhan selamanya. Tetapi apakah ketika Tuhan Yesus mengambil jalan penderitaan, kita pun juga mau ikut menderita untuk siapa? Untuk sesama kita, ya, untuk pelayanan di gereja Tuhan. Adik-adik ini mereka sudah mengikuti jalan penderitaan loh Bapak Ibu ya. Yang lain main-main, mereka harus apa? Latihan ya. Mana pelatihnya? Ini pemain juga pelatih nih, kejar-kejar. Ayo, jam ini harus datang. Urutannya seperti ini. Saya baca urutannya panjang sekali itu Bapak Ibu, teksnya. Di rumah mereka harus baca lagi, ngikutin instruksinya pelatih. Jadi gereja ini luar biasa Bapak Ibu, dari kecil sudah diajari untuk latihan pelayanan. Besok gede-gede nggak usah dikongkon, sudah melaku dewe. Jadi pendeta di Sabtu Mulia ini lebih enak. Ya tinggal lihat, ini kurangnya apa, cek. Oh ini kebalik Om, harusnya gini dulu baru ini. Oh iya Pak Dani ya, gitu-gitu toh. Tapi mereka sudah sangat semangat untuk mengikuti jalan Tuhan, untuk memberitakan sebuah jalan keselamatan. Menarik toh, ketika tayangan ini tadi jenengnya apa? Power off. Tayangan apa ini? Siluet. Nah, gue rapal kok. Tayangan siluet banyak yang berkerumun lihat karena menarik. Tapi kalau Pak Pendeta khotbah mungkin nggak menarik. Wah, anak-anak sekolah minggu lebih menarik apa? Lebih menarik siluet. Ya ini konteks anak-anak, no problem ya. Tapi untuk khotbah mungkin konsumsi orang-orang yang usia dewasa. Tapi untuk anak-anak mereka lebih menarik. Mereka lihat dekat-dekat apa toh, nginguk-nginguk. Itu siapa yang main ya. Mereka lebih menarik. Itulah konteks anak-anak. Jadi ini ibadah intergenerasional. Anak-anak ada porsinya menarik, orang dewasa yang sudah pengalaman rohaninya juga punya pengalaman yang istimewa juga. Yang ketiga, Natal ini mendatangkan kedamaian. Bapak Ibu, ada damai di rumah? Amin. Amin loh, ya. Nanti kalau pulang-pulang ada gegeran dikit, segera damai ya Bapak Ibu ya. Segera damai. Nah, kadang-kadang saya itu setelah khotbah tentang damai di rumah rodok rame sama istri saya. Ya saya dengan istri saya harus segera berdamai, piye carane begitu ya. Siapa yang harus mengejak berdamai, siapa yang harus menenteramkan hati ya. Jangan dipikir keluarga pendeta pasti happy-happy terus itu ya, pasti ada pergumulannya toh Bapak Ibu. Pergumulan masalah apa? Macam-macam. Di rumah itu masalahnya macam-macam ya Pak ya, Bu ya. Masalah apa biasanya? Deleh handuk masalah kok gitu. Gur deleh handuk masalah ya. Nyucinya esok apa sore itu masalah, kalau enggak dikomunikasikan maka milikilah kedamaian seperti Natal ini. Di gereja pun juga masalah. Kalau enggak hati-hati, masalah konsumsi pakai piring atau pincuan ya. Ketika enggak dikomunikasikan baik-baik, aku ini janis ngomong loh pincuan. Lebih enak ora piring sing ngisai sapa. Ada seterusnya ya. Jadi memang harus diwujudkan, enggak bisa auto damai sejahtera, tapi harus bisa apa? Diwujudkan ya.
Yang keempat, Natal adalah apa? Menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maria ketika diberikan berita Natal, dia mengupayakan dirinya untuk menerima berita itu, memberikan hidupnya, Tuhan, aku ini hamba-Mu, terjadilah seperti kehendak Tuhan. Menyerahkan hidupnya, hidup yang berkenan kepadanya. Gembala pun juga demikian. Ketika malaikat Gabriel memberikan berita Natal itu kepada para gembala, gembala pun juga menerima berita itu, dan mereka apa? Segera cepat-cepat, Bapak Ibu. Mereka tidak menunda-nunda waktu, mereka segera cepat-cepat merespon, membuktikan apa yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Mereka langsung dan ketemu dengan bayi Yesus, Maryam, dan Yusuf. Artinya jarak mereka dari tempat kandang itu tidak terlalu jauh, karena pada waktu itu juga mereka pergi dan mereka langsung ketemu bayi Yesus, Maria, Yusuf di tempat babaran kelahiran itu. Ini respon gembala yang cepat menanggapi berita sukacita. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Berita Natal telah kita terima berulang kali mungkin. Tetapi apakah kita meresponnya dengan cepat-cepat? Seperti para gembala ini, sehingga mereka memiliki pertemuan, mereka memiliki perjumpaan dengan bayi Yesus, dengan Maria, dengan Yusuf. Slide yang selanjutnya, Alvin. Nah, mereka punya berita, Bapak Ibu. Lalu mereka punya bukti, sehingga mereka bisa mewartakan kabar. Ini ada berita, ada bukti, match. Oke, mereka pulang dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah suatu anugerah Allah yang diberikan kepada para pelaku Natal. Natal pada zaman Yesus juga Natal bagi kita di tahun 2023 ini. Yang pertama itu anugerah, artinya Allah memilih dan menyelamatkan kita bukan berdasar apa yang ada pada kita. Natal, Tuhan Allah memilih Maria, Yusuf, para gembala, Majus, pemilik penginapan yang tidak tahu namanya itu. Siapa kan kita nggak ngerti. Itu anugerah, itu murni. Allah yang memilih orang-orang itu untuk terlibat di dalam proses Natal yang sangat indah. Dan setiap minimal setahun sekali dibacakan di dalam ibadah Natal, perayaan Natal, malam Natal, Advent. Nama mereka tercatat dalam kitab suci. Anugerah Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara hadir di sini. Bapak, Ibu, adik-adik, derek Gusti Yesus, mengikut Tuhan itu juga satu anugerah. Kalau dipikir-pikir, siapa saya dan saudara? Apakah kita bermegah karena saya pintar, karena saya berhikmat, karena saya tokoh? Oh bukan, kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan pilih kita untuk terlibat di dalam Natal di tahun saat ini. Bersyukur Bapak Ibu. Yang kedua, diupayakan. Diupayakan artinya apa? Kita mengikuti sang perintis, sang pembuka jalan, apa yang diberitakan Yohanes Pembaptis di situ. Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun memberitakan supaya manusia hidup dalam pertobatan dan baptisan. Menyambut Natal dengan pertobatan dan baptisan itu sepanjang masa kita menjalani hidup dalam pertobatan dan baptisan. Pertobatan sudah, tapi setiap hari kita harus menjalani. Bertobat ya meninggalkan yang lalu, menjalani yang sekarang.
meninggalkan dosa, menjalani berkat Tuhan dalam anugerahnya. Sukacita, damai, memuliakan nama Tuhan. Itulah pertobatan. Tapi kadang-kadang sangat sulit Bapak Ibu. Kita masih ke sini ya. Kita masih geser ke sini. Tapi kita juga harus, ayo saya bertobat ya, mendekat kepada Tuhan. Suatu proses yang terus-menerus panjang kita hidup. Baptis sudah kita terima sekali. CD juga sudah. Tapi harus kita memaknainya. Saya sampun dibaptis, saya sampun CD, tetapi apakah makna baptisan, kelahiran Yesus di hati saya sudah kita hidupi. Selalu lahir baru setiap saat, selalu lahir baru setiap hari, selalu mengingat dan mengenang Natal untuk kehidupan kita. Hidup dalam pertobatan dan baptisan, selanjutnya apa? Berserah dalam pimpinan Yesus Kristus Sang Raja Damai. Bapak Ibu, berserah itu suatu yang indah dalam kehidupan kita. Tatkala kita mengandalkan otak kita, nalar budi, kekuatan, kemampuan kita kecewa pasti Bapak Ibu. Saya pernah ditegur Tuhan seperti itu. Karena mengandalkan kemampuan manusiawi, koneksi, macam-macam, kecewa. Tuhan punya jalan tersendiri untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga kita, untuk kehidupan gereja kita. Berserah dalam pimpinan Yesus Kristus. Sangat penting. Ingat ya, adik-adik remaja khususnya. Berserah dalam pimpinan Tuhan. Jangan sok pinter, jangan sok kuat. Tuhan lebih berkuasa dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan lebih berkuasa. Tuhan punya jalan yang indah dalam kehidupan kita. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku total. Tetapi itu tidak mudah Bapak Ibu. Dalam menghayati Natal selalu ada pergumulan dalam kehidupan. Bapak Ibu, di awal Desember saya membuat sebuah puisi untuk malam Natal. Nah, ini puisinya. Puisi untuk malam Natal ya. Saya berikan judul Natal oleh sebagian orang. Natal disambut dengan tawa, pesta, dan sukacita bersama keluarga oleh sebagian orang. Natal disambut dengan baju, sepatu, celana, handphone, perhiasan yang baru oleh sebagian orang. Natal menghabiskan anggaran yang sangat besar oleh sebagian orang. Tetapi tidak tahukah kamu ketika Natal tiba, sebagian orang masih menangis karena kemiskinan, perang, bencana, kelaparan, kehilangan, dan sakit. Ketika Natal tiba, sebagian orang masih harus berjuang dengan utang, susah, dan duka cita.
Ketika Natal tiba, apa sumbangsih kamu untuk sesama? Sudahkah perkataanmu, tingkah lakumu, sikapmu mendatangkan kemuliaan Allah? Sudahkah kamu mewartakan damai sejahtera untuk sesama? Ketika Natal tiba, biarlah membawa arti dalam hidup kita dan sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur bahwa ketika Natal tiba, Tuhan hadir dalam kehidupan kami, Tuhan melawat kami, Tuhan mengasihi kami dan membimbing kami, supaya kami bisa menghayati arti kelahiran Yesus Kristus yang menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera. Mampukan kami ya Allah untuk mendatangkan damai sejahtera, berita kesukaan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terkasih, kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Nafiri dan tim tamborin. Untuk vokal grup Nafiri dan tamborin dipersilahkan.
Wah, persembahan, pujian, dan tarian yang indah ya Bapak Ibu. Bisa untuk duduk kembali. Pada malam hari ini telah terkumpul persembahan sebesar Rp2.973. Puji Tuhan, acara demi acara telah terlewati. Selanjutnya kita akan bersama-sama doa penutup dan berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Dani. Untuk Pendeta Dani, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kami undang untuk kembali bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa penutupan ibadah malam Natal saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah, sumber dari segala sumber, sumber kehidupan, sumber cinta kasih, dan sumber kebaikan. Kami mengucap syukur, Tuhan memberkati dan menyertai sehingga ibadah malam Natal tahun ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar, membawa ucapan syukur dan sukacita bagi kami. Kiranya Natal tidak berhenti di gedung gereja ini, tetapi boleh kami bawa, boleh kami wartakan, boleh kami laksanakan di sepanjang jalan kehidupan yang Tuhan perkenan kepada kami. Tuhan mampukan kami karena kami menyadari bahwa kami tak mampu berjalan seorang diri tanpa penyertaan Engkau. Ya Tuhan, sebentar lagi kami pun akan meninggalkan gedung gereja ini, pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan sertai, supaya kami pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Demikian pula ketika kami menyelenggarakan ibadah malam Natal ini, ada hal yang tidak berkenan di depan-Mu, kami mohon ampun. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah, jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan, dan hidupilah Natal di sepanjang hidup saudara. Terimalah berkat Tuhan atas saudara semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta berkat penyertaan Roh Kudus menyertai, menuntun, memampukan saudara untuk terus memuliakan Allah dan mewartakan damai sejahtera kepada dunia. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Terima kasih Pak Dani untuk doa penutup. Inilah waktu yang kita tunggu-tunggu untuk yang mengikuti lomba foto, yaitu pemenang lomba foto yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin kemarin mengikuti lomba foto, mengirimkan lomba foto ya. Jadi mulai saat ini, detik ini polling kita tutup ya. Mas Alvin tolong di screenshot hasil terakhir ya untuk polling hari ini. Terus kita ambil juara 1-3 dan juara favorit yang dipilih melalui polling. Nah ini yang ngirim foto kan banyak sekali. Karena ini dari aplikasi bisanya cuma 12, jadi terpaksa panitia memilih 12 untuk
masuk polling. Jadi mohon maaf bagi foto-fotonya yang tidak masuk dalam polling ya. Itu karena memang maksimal 12. Jadi untuk hasil penjurian oleh tim juri, juara 3-nya itu poinnya mendapat poin 50, itu foto nomor 11. Tolong Mas Alvin. Ya ini Mbak Ruth. Apakah ada? Bisa maju di sini, Mbak Ruth. Atau yang mewakili kalau enggak ada? Mbak Ruth. Oh ya ada. Mbak Ruth juara 3 ya. Untuk juara 2 dengan poin 80 adalah foto nomor 6. Ya, ada yang merasa jadi orang tuanya atau neneknya? Ini sepertinya cucunya Bu Endang. Ya ini juara 2-nya. Dan sekarang juara 1 dengan poin 100 adalah nomor 5. Ya ini keluarga Mbak Dantia. Apakah ada? Mbak Dantia. Apa ada yang mewakili mungkin? Kakeknya, neneknya? Oh, juara 1 tidak hadir ternyata. Ada yang mewakili mungkin dari tetangga. Nah, ternyata nggak ada yang mengambil hadiah ya. Nggak apa-apa. Ini sekarang kita umumkan juara favorit. Kita tampilkan hasilnya Mas Alvin. Terakhir saya juga belum tahu. Nah ini. Untuk hasilnya belum ditampilkan Mas Alvin. Nah ini pemilih polling terbanyak itu di nomor 3 ya, oleh 24 peserta. Itu atas nama Elisa. Mari maju. Ya, terima kasih untuk Pak Dani, Pak Suwarno, mohon mengasihkan hadiahnya. Juara 3 dulu, Mbak Ruth. Oke. Sekalian juara 2-nya Pak Dani. Tepuk tangannya dong. Monggo Pak Sri untuk juara favorit, karena nggak ada yang juara 1 ya ini. Nggak hadir maksudnya. Ini juara 1 Elisa, tepuk tangannya. Selamat ya. Ya foto dulu. Ada yang mau foto kan? Saya aja yang mau foto kan. Oh saya ikut foto Pak.
Oke, terima kasih. Silakan duduk. Waktu saya serahkan kembali. Terima kasih Bapak Daniel atas pengumuman lombanya. Wah, ini yang paling ditunggu dari setiap perangkaian acara Natal ya sepertinya. Yaitu ada pembagian hadiah. Siapa tahu yang nggak mau hadiah? Bapak Ibu di sini pasti juga mau hadiah nggih? Mau. Untuk anak-anak yang mau hadiah sini maju dulu. Ayo adik-adik yang Ayo mau adik-adik hadiah. yang mau sini maju Yang semua mau hadiah aja. Natal boleh maju ke depan anak-anak sekolah minggu. Sini maju semua. Enggak apa-apa, kamu juga enggak apa-apa. Ya sini. Waduh, banyak banget. Semua mau hadiah ya ini. Singernya juga mau ini. Yo, ada lagi enggak? Sini. Yang mau hadiah boleh maju ke depan. Yang ngasih hadiah siapa tahu ada yang tahu enggak? Siapa ya biasanya ngasih hadiah? Oh iya benar Pak Santanya di mana tahu enggak? Iya, Pak Santa. Nanti kita panggil bareng-bareng dulu ya Pak Santanya ya. Biar kesini dulu ya. Yuk kita panggil bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Pak Santa. Kurang keras, Wah, kurang keras. Pak Santanya nggak dengar. Ayo yang keras lagi. Pak Santa. Lah baru tangannya. Sekali lagi. Iya sekali lagi yuk. Pak Santa. Ini hadiahnya buat adik-adik. Aduh, kurang enggak ini ya hadiahnya? Siapa yang mau hadiah? Waduh, banyak sekali, kurang enggak jadi. Aduh. Aduh nggak jadi. Aduh nggak panggil dipanggil lagi Pak Santanya kok mutung gitu. Yuk panggil lagi yuk. Wah, manggilnya kurang keras. Yuk 1, 2, 3. Pak Santa. Iya. Halo adik-adik. Ini Pak Santa mau membagi hadiah. Siapa yang mau? Tenang, Siapa? pasti semua dapat. Ayo tolong dibantu Pak Santa. Hadiahnya yang banyak. Pak Santa bawa berjuta-juta hadiah. Ini ada hadiah. Siapa mau? Isinya rantang. Ini kita bagi satu persatu ya. Yang paling kecil siapa? Ayo. Yang paling kecil. Maju dulu yang paling kecil. Yuk yang merasa paling kecil yang maju. Ini namanya siapa? Kok nggak jawab, nggak jadi? Oh, nggak maju, nggak dapat hadiah. Ini buat adikku. Kok nggak mau? Oh, nggak mau. Ya, nanti Pak Santa gosenkan aja ya. Ini buat adik. Iya, kita bagi sekarang. Ayo urut satu persatu semuanya. Oke. Ayo
antri ke sini sambil keluar. Ayo, satu persatu antri yang bagus. Ayo, urut. Ya antri ya. Yang mau hadiah antri sini. Sini. Ya sini. Ya. Ya antri yang mau hadiah. Ayo. Langsung maju aja yang mau. Yang maju, yang maju. Jangan berebut, gak mau. Pak Tadi Santo suruhnya antri loh. Aduh. Pak Santo tidak mau. Antri yang baik dulu. Pak Santa nggak mau kalau pulang aja kalau gitu. bergerumbulan gitu. Antri satu persatu yang bagus. Ayo mundur. Ayo yang tertib semuanya dapat. Ini satu. Keluarnya lewat sini bisa, sana. Ya. Satu-satu semuanya. Mau dibagi Pak Santa boleh, sama kakak-kakak boleh, semuanya dapat hadiah. Tepuk tangan dulu buat Pak Santa, ayo. Ayo. Iya. Satu. Ini adik. Satu ini. Ayo. Iya. Sini, ayo maju. Nih. Semua dapat. Sekali sudah habis semua. Ini ada adik kecil ini satu. Ini tadi udah dapat hadiah ya, nggak jadi. Ya, anak-anak sudah habis semuanya. Mana yo maju yang belum? Satu. Bisa diwakilkan. Banyak sekali hadiah Pak Santa. Ini untuk putranya sudah saya catat. Yang di atas adik-adik, ada enggak? Nanti ya, masih ada hadiah, masih banyak. Oke, Pak Santa keluar dulu. Oke, terima kasih Pak Santa. Iya, sudah habis. Bapak Ibu tidak usah dapat. Untuk Bapak Ibu jangan kecewa, jangan iri hati, tenang saja. Nanti di depan pintu utama ada hadiah juga yang bisa diambil.
malam dengan penuh kedamaian, sukacita yang luar biasa telah kita rasakan bersama. Acara demi acara malam ini telah selesai. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 2023. Tuhan Yesus memberkati.